Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan praktisi HSE di ruang HSE. Alhamdulillah pada kesempatan ini rekan-rekan kita berjumpa kembali pada kesempatan yang baik. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan selalu diberikan keselamatan ya dalam beraktivitas rekan-rekan. Kesempatan ini kita akan membahas terkait film dokumenter dari perusahaan PT Atco ya yang di Abu Dhabi rekan-rekan. Ini adalah film yang terkait dengan pembelajaran kejadian jatuhnya korban akibat H2S rilis dalam operasional perusahaan tersebut. Nah, kejadian ini terjadi di tahun 2009 ya rekan-rekan. Baik, kita coba lihat ya rekan-rekan. Ini ya 2008 Atco HSE Performance. Dia mempunyai performa HSE yang sangat bagus ya rekan-rekan seperti yang kita lihat. Jadi dalam 8 juta jam kerja tidak pernah terjadi kecelakaan. Tapi kita lihat ya diilustrasikan ini di gurun ya, di desert seperti yang kita tahu di Abu Dhabi. Jadi perusahaan komit yang seperti kita tahu dia mempunyai HSE performance yang bagus dan sebagainya, tapi karena sesuatu kelalaian sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa dalam operasi mereka. Pada Februari 2009 ya, kita seperti yang tahu di field Shahfield kejadian tersebut Atco adalah perusahaan oil and gas ya yang terletak di Abu Dhabi seperti kita tahu. Ini adalah kesaksian dari para pekerja. Jadi dia menceritakan pada aktivitas pada pagi itu ya, ada rekan-rekan yang bekerja di workshop, ada yang memberi makan burung, feeding the birds. Kemudian tiba-tiba lihat kita ada supervisor masuk memberikan perintah kepada pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan pekerjaan kecil tanda kutip untuk melakukan, tapi tim ini ke lokasi kerja tersebut tidak menggunakan izin kerja. Ini adalah deadly shortcut ya rekan-rekan. Dia nggak tahu kalau tempat kerja mereka ini adalah hazardous area seperti kita tahu. Yang kita lihat mereka akan bekerja di daerah yang bunker, sejenis bunker ya. Jadi masuk ke dalam ruangan tersebut, pekerja ini turun untuk melakukan pemasangan suatu alat di piping mereka ya. Nih, satu orang pekerja masuk ke bawah, seperti kita lihat. Ketika sudah melakukan pemasangan dan naik, si korban ini terjatuh ya rekan-rekan. Semuanya panik seperti kita lihat. Semuanya panik. Berusaha untuk membantu. Satu orang turun lagi untuk membantu pekerja tersebut, tapi dia membantu tidak menggunakan alat pelindung diri apapun ya rekan-rekan. Dia nggak tahu, dia tidak mengidentifikasi kenapa si korban pekerja ini terjatuh dan apa akibatnya. Rekan yang membantu ini juga tidak sadarkan diri, masuk lagi satu lagi. Semuanya panik untuk melakukan pertolongan. Tapi satu demi satu pekerja yang masuk ke dalam bunker tersebut menjadi korban. Seperti yang kita tahu ya rekan-rekan, H2S itu mempunyai berat jenis yang lebih berat dari udara. Jadi dia sangat mungkin untuk berkumpul di daerah-daerah seperti ini, daerah-daerah yang lebih rendah. Kita lihat kepanikan ya rekan-rekan, bagaimana pekerja melaporkan ke atas mereka terkait kejadian tersebut. Dan meneruskan informasi ini ke pusat dan mengaktifkan kondisi tanggap darurat. Kemudian mengirimkan bantuan berupa para medis, kemudian tim rescue untuk melakukan pertolongan.
semuanya panik ya. Dan lihat pekerja yang masuk ini menggunakan breathing apparatus ya. Satu persatu pekerja dievakuasi untuk dilakukan penanganan yang lebih lanjut ya. Dievakuasi, melakukan medevac ke rumah sakit terdekat ataupun pusat-pusat kesehatan terdekat. Evakuasi menggunakan mounted crane ya, rekan-rekan, articulated mounted crane. Satu persatu pekerja dibawa menggunakan ambulans. Bisa dilihat rekan-rekan bagaimana ekspresi rekan-rekan mereka. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka rekan-rekan. Melihat suatu kejadian yang ada di depan mata mereka ya Allah. Lihat operation supervisornya menceritakan hal ini dengan air mata berurai, penyesalan yang sangat mendalam, kesedihan yang sangat mendalam yang bisa dirasakan ya rekan-rekan. Mereka tidak tahu H2S itu adalah gas yang sangat membunuh. Dia nggak tahu bahwa ada H2S di situ. Dia sangat merindukan temannya. Lihat, dia menyimpan foto anak temannya dia untuk mengingat temannya tersebut rekan-rekan. Duka yang mendalam bagi dia. Duka yang sangat-sangat mendalam ya rekan. Seperti yang kita tahu, kita lihat manajemen mengumumkan bahwa pekerja meninggal disebabkan oleh H2S. Dan ini adalah satu lagi rekan-rekan yang sangat berat, memberitahukan keluarga korban. Salah satu pekerja adalah berasal dari India, memberitahukan suami, memberitahukan istri dan anak mereka terkait kejadian tersebut. Sangat berat menghadapi situasi-situasi seperti ini rekan-rekan. Lihat, dia membayangkan bahwa temannya tersebut masih ada di sana, ngobrol baru beberapa hari, beberapa pagi yang tadi ngobrol, melihat temannya memberi makan burung, beraktivitas sehari-hari. Sekarang nggak ada lagi temannya. Dia mempacking pakaiannya. Perusahaan melakukan asesmen, melakukan perbaikan-perbaikan terkait kejadian tersebut ya, sehingga bagaimana tidak terulang lagi. Menyiapkan budget terkait pembelajaran dari kejadian tersebut, memberikan training, kemudian menyiapkan peralatan-peralatan yang terkait dengan H2S ini rekan-rekan. Jadi harus memahami H2S ini karakteristiknya seperti apa ya rekan. Seperti yang kita tahu, H2S mempunyai berat jenis yang lebih berat dari udara. Kemudian H2S juga bersifat korosif. H2S adalah gas beracun pada kadar tertentu ya. Dan kemudian ini bersifat flammable juga. Jadi itu karakteristik itu yang harus dipelajari ya rekan-rekan. Ini ada field manager mereka. Training terhadap para pekerja, ke semua pekerja,
penggunaan breathing apparatus, bagaimana cara menggunakannya. Jadi melakukan asesmen terhadap daerah-daerah yang di situ ada kandungan kadar H2S-nya. Ingat, izin kerja harus dijalankan secara benar, tidak ada shortcut, sehingga ada asesmen terlebih dahulu ya rekan-rekan terhadap pekerja tersebut. Jadi izin kerja adalah kunci dari bekerja aman itu, seperti dibilang dari operation supervisor-nya. Dilakukan pengukuran secara reguler. Ini kan jadikan pembelajaran dan mengengage seluruh organisasi, seluruh stakeholder, pekerja-pekerja mereka dari bawah sampai atas untuk komitmen untuk melakukan perbaikan. Jadi seperti yang kita tahu, memori ini akan selalu teringat di pikiran mereka pastinya, sehingga agar tidak terjadi terulang kembali di masa depan. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Itu adalah komitmen semua pekerjaan rekan-rekan. Bayangin rekan-rekan, kita yang bekerja pergi dari rumah berbulan-bulan, meninggalkan keluarga, kita pulang juga harus punya tekad, harus pulang dengan selamat, harus dalam keadaan sehat. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi budaya-budaya keselamatan itu yang harus menjadi, yang harus kita jalankan. Budaya keselamatan harus kita tingkatkan lagi levelnya rekan-rekan. Jadi ini adalah pembelajaran-pelajarannya. Do not take shortcut. Do not use massive equipment. Jadi jangan melakukan shortcut. Do not panic. Do not rescue someone without proper safety equipment. Be alert. H2S itu membunuh. Bekerja ketika kamu hanya mempunyai izin kerja yang telah disetujui. Jadi gunakan H2S detektor secara personal, kemudian menggunakan breathing apparatus apabila di situ ada terdeteksi gas H2S. Jadi kita semua punya otorisasi untuk melakukan stop pekerjaan. Jangan lupa H2S adalah pembunuh. Jadi kita harus waspada terus ya rekan-rekan. Itu saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya rekan-rekan, di beberapa daerah operasi pengeboran, itu sangat rentan ya terkait dengan H2S ini. Jadi lakukan asesmen, lakukan mitigasi-mitigasi yang ada di lapangan, bagaimana sehingga H2S ini bisa kita kendalikan ya rekan-rekan. Mudah-mudahan video tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya rekan-rekan. Mudah-mudahan kita bisa pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, dan subscribe channel ini agar bisa selalu memberikan informasi-informasi positif. Salam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.